Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mayadi. Oke teman-teman, di video kali ini gue pengen sharing ke kalian permasalahan yang baru aja gue alamin di motor PCX gue ini. PCX lokal yang generasi awal ya, PCX lokalnya ya. Oke, jadi permasalahan tadi siang di motor PCX gue itu enggak bisa di starter, padahal kondisi aki itu benar-benar normal. Nah, kondisi aki normal itu bisa kita lihat kalau kunci kontak on, semua indikator itu nyala. Misalkan seperti lampu sen kanan kiri nyala, lalu klakson nyala, dan hazard nyala. Nah, itu menandakan bahwa aki kalian itu masih oke ya teman-teman, masih tidak ada kendala. Nah, cuman kendala yang tadi siang gua alami di motor PCX ini semuanya indikator itu menyala ya teman-teman. Indikator semua itu normal, tapi tidak bisa di starter. Ketika gua pencet ini starter, gua tekan handle rem, itu benar-benar gak ada respon sama sekali. Nah, buat teman-teman yang mengalami kejadian kayak gua tadi siang, ini wajib banget kalian tonton sampai habis ya. Nah, setelah gua telusurin, ternyata ada permasalahan di bagian soket sininya ya teman-teman. Nah, bentar gua cek dulu nih di bagian soket ECU-nya. Tapi ini enggak memvonis motor kalian kalau kondisi seperti ini langsung ECU-nya ya. Gua saranin kalian cek dulu satu persatu dari bagian termudah, karena kalau kalian langsung memvonis soket ECU-nya yang bermasalah, ini ribet banget bongkarnya teman-teman. Bongkar satu body PCX ini yang bagian sini aja butuh effort lebih. Kalau kalian belum pernah bongkar kayak gua tadi, agak lama bongkarnya, dan perlu hati-hati, banyak banget perintilan-perintilan yang perlu kalian perhatikan. Nah, gua kasih tahu ya teman-teman, sebelum kalian memvonis soket ECU-nya itu yang bermasalah, nah gua saranin kalian cek terlebih dahulu bagian yang gampang-gampang aja. Seperti ini nih. Yang pertama yang perlu kalian cek, ini udah gua lakuin tadi, ternyata semuanya masih berfungsi secara normal. Nah, pada bagian bawah minyak rem ini ya. Nah, di bawah minyak rem ini ada beberapa soket ya teman-teman. Ada soket yang hitam list biru ini ya, sebentar gua bongkar. Nah, ini dia ada yang soket besar dan ada yang soket kecil. Nah, soket besar ini kalau nggak salah ini untuk lampu ya, tolong dikoreksi kalau gua salah. Nah, untuk soket ini kalian coba aja jumper. Kalau misalkan motor kalian nggak bisa di starter kayak gua, ini coba aja jumper, karena ini switch antara rem dan starter ya teman-teman. Coba ini kalian jumper bisa menggunakan kabel ya. Tadi gua udah siapin contoh kabelnya. Ini kalian bisa menggunakan contoh kabel seperti ini, kalian jumper aja. Kalau misalkan motor kalian nyala, otomatis atau kemungkinan besar yang bermasalah itu di bagian sininya nih teman-teman. Kalian cukup bongkar lalu kalian bersihkan dengan karbu cleaner atau sejenisnya. Tapi kalau misalkan tetap nggak mau nyala, berarti permasalahan bukan di sini. Nah, kalian lari lagi ke bagian sini ya teman-teman. Ini bagian switch otomatis standar satunya. Nah, cara ngeceknya itu juga gampang ya. Kalian cukup buka baut ini, lalu kalian buka cover ini. Bukanya gampang. Nanti coba gua praktekkan ya teman-teman. Gue pengen kasih tahu cara buka cover ini juga gampang. Kalian cukup buka satu baut ini, setelah itu kalian congkel sedikit ya, nggak perlu susah-susah. Nah, di bagian sini ada soket berwarna hijau nih. Nah, gue pengen kasih tahu ada soket berwarna hijau, kalian copot. Nah, ini kalian copot, lalu kalian jumper seperti yang tadi switch rem atas ya. Kalian jumper yang bagian sininya, bagian yang ini yang gua telunjuk gua jempol gua. Nah, ini kalian jumper. Kalau misalkan menyala, berarti otomatis yang rusak itu pada bagian yang di bagian standar satunya ya. Tapi kalau normal berarti permasalahan bukan di sini. Nah, oke, lanjut ke bagian ketiga yang tadi gua cek satu persatu ya. Itu bagian sikring ya teman-teman. Di bagian sikringnya. Nah, di bagian sikringnya nggak perlu gua tunjukin ya. Ini cukup kita tekan seperti ini. Kalian cek aja bagian sini. Kalian bisa cek sekaligus semuanya biar lebih pasti, karena gue sendiri kurang tahu ini bagian mana yang berpengaruh dengan switch starter. Tapi kalau mau lebih pasti kalian cek aja semuanya. Kalau misalkan masih normal, nah berarti permasalahan bukan pada bagian sikringnya juga. Oke, tadi udah 3 step yang gue kasih tunjuk, dan step terakhir yaitu
kemungkinan ya di bagian soketnya ini ya teman-teman, soket ECU-nya. Ini udah sering banget terjadi kejadian di PCX, lebih sering di PCX, di Vario juga kadang sering kejadian, tapi lebih sering di PCX. Nah, kalau permasalahan di bagian sini ya, kalian perlu effort lebih kalau kalian mau bongkar sendiri bodinya. Seperti gue ini, gue bongkar bodi sebelah, ini cukup lumayan bongkarnya, tapi gue pengen kasih tahu ya step by stepnya aja ya, cara bongkar bodinya itu seperti apa. Step by step yang gue lakuin tadi buat bongkar bodi, yang pertama gue bongkar bodi bagian dagunya ya. Di sini ada satu baut dan ada satu klip. Nah, klipnya ini bongkarnya juga gampang ya teman-teman. Kalian cukup tekan pada bagian yang tengah ini, habis itu kalian congkel, kalian tekan terus kalian congkel. Nah, setelah ini kebuka, lanjut gua bongkar bodi ini nih, bodi alisnya ya teman-teman. Caranya itu cukup gampang. Di bagian sini ada bagian baut ya teman-teman. Nah, sebentar. Oke, di bagian sini ada 2 buah baut. Kalian buka aja 2 buah baut. Habis itu kalian bengkek seperti ini. Kalian bengkek seperti ini. Lalu kalian tarik seperti ini. Nah, cukup seperti ini udah kebuka ya. Setelah bodi ini kebuka, nah kalian langsung bongkar bodi bagian tengah sini nih teman-teman. Untuk bodi ini ya. Nah, untuk bodi ini gak ada baut yang mengikat ya. Ini gua bolongin karena emang buat gantungan kunci, gantungan barang. Nah, kalian cukup congkel pada bagian sini aja. Kalian congkel, nanti kalian sedikit bengkek, lalu kalian copot. Emang agak sedikit susah kalau kalian belum pernah bongkar ininya. Nah, setelah itu kalian bongkar pada bagian sini, cover on off ya, cover saklarnya seperti ini ya. Nih, tadi dia posisi seperti ini. Nah, di sini ada 2 buah baut, kalian buka aja 2 buah baut itu. Setelah itu kalian bengkek aja ya teman-teman. Perlu hati-hati juga bengkeknya, awas karena takutnya ada perintilan yang patah. Nah, tapi cuman ada 2 baut ini aja kok. Kalian bengkek aja lalu kalian tarik sedikit pelan-pelan ya teman-teman, sambil dikira-kira aja ya. Nah, setelah itu tinggal kalian bongkar bodi ininya nih. Bongkar bodinya emang gak susah ya teman-teman. Nah, ada satu baut di bagian sini. Oke, satu baut di bagian sini. Kalian buka terlebih dahulu baut ini. Setelah itu di bagian sini juga ada bagian klip ya. Klip yang kayak tadi tuh yang ada bulatan tengahnya. Kalian ada 2 buah klip, kalian buka 2 buah klipnya itu. 2 buah klip ini kalian buka dan satu baut di sini juga ya. Satu baut di bagian sini nih. Kalian buka juga. Dan setelah itu, kalau ini udah kalian bengkek, di sini ada 2 buah baut seperti ini nih teman-teman. Di 2 buah baut ini kalian copot juga di bagian sini. Nah, setelah itu kalian cukup bengkek, tapi posisinya seperti ini ya. Sorry ya, gua praktekin secara bacot aja karena tadi nggak sempat di videoin ya. Ini kan posisinya perintilannya seperti ini ya. Jadi kalian agak tarik ke belakang ya. Agak tarik ke belakang seperti ini untuk ngelepas bodi kirinya ini. Nah, setelah itu kalian cukup tarik pelan-pelan ya. Seperti itu kurang lebih cara bongkar bodi sebelah kirinya. Nah, jadi permasalahan di ECU-nya ini soket ECU-nya ini untung belum terbakar ya. Belum ada indikasi terbakar, hanya saja tadi kendor. Gue nggak tahu itu kendor kenapa, karena getaran-getaran atau apa, tapi ini nggak sampai terbakar. Kalau sudah terbakar, gue saranin, atau udah ada indikasi terbakar, gue saranin langsung ganti aja. Itu banyak banget dijual marketplace ataupun di toko-toko AHM pasti ada ya, di spare part AHM pasti ada sih. Nah, kalian ganti aja untuk antisipasi kejadian seperti ini lagi. Oke. Nah, buat yang teman-teman yang belum pernah ngalamin kejadian ini, semoga aja nggak pernah ngalamin ya. Tadi untung aja gue mogoknya di dekat rumah, jadi bisa gue dorong-dorong. Nah, sekian sedikit tutorial dari gue. Oh ya, ini udah gue kencengin. Gue pengen cobain dulu. Nah, tadi itu benar-benar nggak mau nyala. Sebentar ya. Sekarang gue pengen coba. Tadi udah gue kencengin, tadi sempat kendor. Oke, standar satunya gue copot dulu. Ini gudang gue pasang.
Oke, ini udah nyala normal ya. Nah, jadi permasalahannya itu di bagian soket ECU yang sering bermasalah. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua yang mempunyai permasalahan seperti motor gua ini ya teman-teman. Emang agak ribet banget sih nih kalau permasalahan mengenai tentang ECU ini. Bongkar bodinya susah, cukup susah ya. Oke, thank you. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share, dan subscribe kalau video ini bermanfaat buat kalian. Thank you.